Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat menonton video ini, amin. Teman-teman, kalau dari salah satu teman-teman sedang pengen nyari motor sport full firing, tapi pengen yang beda, nggak pengen misal R15, CBR 150R, atau nggak mau CBR 250RR, Ninja 250, nah ini ada pilihan baru nih, yang pasti akan jarang banget populasinya, karena ini baru banget masuk. Yang masukin adalah Probike, importir umum yang ada di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ini adalah GPX, motor dari Thailand, tepatnya GPX Diamond GR200R. Jadi ini motor full firing 200cc teman-teman. Kapasitas yang bisa dibilang sebenarnya nggak ada lawannya di kelasnya ya, karena 200cc full firing paling apa? KTM RC 200 ya, cuma ya populasinya juga sedikit. Nah, kayak gimana sih detail motornya, seberapa unik, apa fitur andalannya, tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Oke, kita lihat dulu secara keseluruhan. Ini sebuah motor sport full firing yang kesannya terlihat aerodinamis ya, tajam-tajam, dan juga kesannya itu agresif, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat aja langsung dari depan. Ayo, kamera ke sini. Oke, langsung kita awali dari area depan sisi atas, yaitu windshield-nya. Bisa kita lihat ini ternyata windshield-nya model smoke gitu ya, hitam, jadi agak-agak gelap gitu. Kemudian ini desainnya depannya meruncing banget ya teman-teman nih, garisnya tajam lurus ya. Lalu di kanan kirinya terdapat spion, yang mana ternyata ini model nggak ada stoppernya teman-teman. Bisa ditekuk sih tapi nggak ada stoppernya, ini ngingetin kita pada CBR 250R lama yang Thailand. Lalu turun ke bawahnya dikit, ini ada DRL, coba kita nyalain. Nah, ini ada DRL. Lalu di samping sini ada emblem FI GPX Performance ya, ini untuk ngasih tahu bahwa mesinnya sudah injection. Kemudian ke depannya ini loh, wow, ini kayak sekilas kayak ram air duct ya, kayak moncong, kayak mulut juga ya. Cuma ini ternyata rapat teman-teman, nggak ada lubangnya ya. Ngingetin kita pada R15 yang baru juga, ini rapat, cuma pura-puranya lubang masuk udara aja. Lalu lampu utamanya mana? Ternyata ini nih, yang di kanan kirinya yang sekilas kayak lampu sen teman-teman. Ini ternyata lampu utama. Jadi lampu utamanya yang lampu dekat yang atas. Sebentar saya nyalain dulu. Nah, jadi ini lampu dekatnya, ini lampu jauh. Unik ya, di sini ya, nggak biasa. Sementara lampu sennya itu yang ini nih pastinya. Nah, lampu sennya di kanan kirinya yang model memanjang gini, pakai LED 3 titik. Oke, kita lanjut ke bawahnya dulu, ke area roda depan. Suspensinya sudah pakai upside down. Warna tabungnya ini agak-agak coklat muda gitu ya. Dan ini kalau lihat asnya sepertinya diameternya 37 mili. Ini menopang pelek depan yang model palangnya agak melengkung, bercabang-cabang. Cabangnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini dibalut ban yang sudah familiar banget teman-teman, yaitu pakai IRC Roadwinner. Ini kayak bannya CBR 250, Ninja 250, ini selalu pakai ini. Lebarnya 100/80 ring 17, kayak bannya R15. Kemudian untuk remnya, pastinya cakram 276 mili, model fix ya. Terus pinggirannya ada model waving, cuma ini ada cekungannya yang gede, ada yang kecil, dan lubang-lubangnya ada yang besar, ada yang kecil. Unik ya. Lalu pastinya kalipernya 2 piston. Kemudian spatbornya, desainnya cakep ya. Kesannya sporty sesuai dengan garis-garis bodinya. Ini ada lubangnya di sini. Terus dudukannya ada 2 baut, memanjang sampai sini. Belakang juga ada pegangnya. Terus ini ada pegangan buat selang remnya. Oke, kita lanjut lihat area bodi samping dulu. Oke, kita lihat area samping atau fairingnya, yang mana kalau kita lihat dari depan ini ternyata ramping banget teman-teman. Ngingetin kita pada kayak RR Mono ya. Dan ini terdiri dari 2 panel bodi teman-teman. Yang atas ini yang glossy, yang mana ada strippingnya juga. Dan di sini tertera stripping tulisan Diamond. Kemudian ini ada tipis Hyper 4 valves teman-teman. Jadi nyebutin mesinnya 4 katup. Dan di bawahnya yang ini nih, ini ternyata hitam matte teman-teman dan polos ya. Strippingnya ada di bagian bawah aja nih. Ini ada tulisan 200, cuma sekilas kepotong gitu. Dan ini ada beberapa lubang-lubang ya. Yang bawah sini ini lubang pastinya buat kayak ngalirin udara panas buat buang. Ini juga ada, ini buat masuk udara.
buat ke area mesin, dan di sini juga ada lubang-lubang buat lewatin udara dari sisi balik bodi. Jadi kesannya lumayan sporty dan aerodinamis. Oke, kita naik ke atas, kita lihat area stang dulu. Oke, ini area stang dan segitiga atasnya teman-teman, yang mana bentuknya mengingatkan kita pada KTM RC 200 ya, maupun 250. Stangnya model jepit, underyoke, kita detailin aja. Ini segitiga atasnya, terdapat juga kunci kontaknya, masih manual teman-teman, nggak ada immobilizer dan belum keyless. Lalu ini suspensi atasnya dicat warna hitam. Kemudian geser ke stang kanan, bisa kita lihat ini stang jepitnya terpasang grip gas yang model ininya guratannya biasa aja ya, dan di ujungnya ada kayak bandul, ini ternyata logam. Lalu ada master rem depan yang bentuk ininya tabungnya nggak biasa ya, agak tipis gitu. Lalu handle remnya tidak ada setelan atau fix, dan di sini ada beberapa saklar ya, ini engine cut off, ini ada hazard dan starter. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata finishingnya agak kurang mantep ya teman-teman. Ini salah satunya ini. Ini di karet-karet yang buat kabel gas ini nih, dibiarin masih kelihatan sisa-sisa cetakan ya, sayang ya. Termasuk di sini nih yang buat hand gripnya tuh kelihatan agak kurang rapi. Termasuk ini nih, buat yang lambang-lambang di saklarnya ini cetakannya tuh kurang mantep ya, kayak agak bleber gitu, sayang ya. Gitu. Ini catatannya sih. Masukkan aja sih buat GPX ya. Kemudian kita geser ke stang kiri. Di sini handle kopling, pastinya masih mekanis. Setelannya di depan sini ditutup karet yang mana juga kurang rapi hitungannya ya. Kemudian untuk panel saklarnya ini standar ya. Ada pass beam di depan, lampu jauh dekat, sen dan klakson. Oke, kita lanjut lihat panel instrumennya yang ternyata sudah full digital dan terlihat cukup warna-warni. Hanya saja kalau kita perhatikan ternyata kecerahan layarnya tidak begitu tajam ya. Jadi model yang layar sudah dicetak gitu teman-teman. Nah, infonya sih cukup banyak ya. Bisa kita lihat di sini ada tachometer yang mana angkanya sampai 12.000 tapi ratenya mulai di 9.000. Kemudian ada speedometer di tengah yang paling gede, ada fuel meter, ada suhu cairan pendingin, ada jam, dan di sini ada odometer, trimeter, nanti kita coba kita ganti. Kemudian ada beberapa info lain, ada lampu-lampu, ada cek engine, netral, kemudian lampu sen di sisi kiri kanan, dan ada tulisan GPX ya, merek motornya. Nah, yang unik adalah untuk mengganti odo dan trimeter ini pakainya soft touch, jadi tidak ada tombol yang kita tekan-tekan, hanya kita sentuh gini aja, kita tunggu, nah sampai muncul tulisan adjust, baru kita bisa ganti odo atau trip, dan muncul suara teman-teman, nip gitu. Dan untuk mengeset jam pun sama, kita harus tekan dan tahan bagian tombol ini. Nah, lihat jamnya akan kedip, bisa kita adjust, gitu teman-teman. Kemudian kita mundur, kita lihat area tangkinya, yang mana, wow, bentuknya cukup keren ya. Bentuk-bentuknya nggak biasa, tajam-tajam sesuai bentuk bodinya, proporsinya pun terlihat pas, enak dilihat. Yang unik adalah di sini tertulis kayak Italia teman-teman, tulisannya Da Corsa, kemudian ada bendera Itali. Infonya, GPX ini ada kerjasama dengan entah desainer atau pihak dari Itali gitu. Bahkan di sisi tangki bagian belakang ini lebih keren lagi teman-teman. Nih, ada gambarnya sirkuit Mugello. Wow, nih ada sirkuitnya, sampai ada keterangannya ya. Panjangnya 5,245 km, kemudian ada 15 tikungan, dan ada lambang-lambang ini, ada helm, ada jalan raya, ada kun. Unik ya. Dan ini terpasang pakai stiker yang lumayan lebar, dan di bawahnya ini ada tulisan-tulisan Thailand, cacing-cacing gitu. Ini kayaknya perhatian gitu ya, cuma ya kita nggak bisa baca sih isinya apa gitu. Di bawahnya juga ada ini barcode-nya ya dari gpmotor.thailand.co.id. Kita lanjut lihat belakangnya, kita lihat area jok. Ini joknya unik banget teman-teman, busanya empuk banget kayak roti, apalagi yang bagian ini nih tuh. Ini empuk banget asli, ini didudukin pasti clear empuk banget ya. Dan di sini kenapa empuk banget, salah satunya ternyata nih agar bisa ditarik, karena di sini buat buka joknya teman-teman. Nah, colok ini bisa buat buka jok belakangnya. Sebentar, muter ke kanan apa kiri ya? Oh, ke kiri. Nah, joknya bisa terlepas, dan di baliknya terdapat ini buat narik jok depan. Masih keras. Oke. Nah, di baliknya ada aki,
Kalau di bagian depan pakainya Yuasa. Sementara kalau yang belakang tadi ini ada buat ini ya, scanner ya, tuh buat nyolok. Ini karetnya sayang ya, tuh cetakannya kurang rapi. Ini salah satu yang harus diperbaiki sih menurut saya, detail-detailing gini nih, karet-karet terutama ya. Gitu. Dan di baliknya bisa kita lihat ini versi ini sasisnya warna merah teman-teman. Mencolok banget ya. Yang ini memang tertutup walaupun saat kita buka kelihatan mencolok banget. Nah, tapi kalau kita lihat di area bagian sini nih, tuh sampai kelihatan yang di area samping, ke depan, dan bahkan kalau kita lihat area komstir teman-teman, itu juga merah. Jadi rangkanya semua total merah untuk versi yang warna ini. Oke, kita lanjut lagi lihat tadi bodi belakang belum selesai teman-teman. Nah, bodi belakangnya ini bentuknya juga cukup keren sesuai dengan bentuk bodi keseluruhan. Coba yang unik adalah di sini nih. Di bagian belakang lampu remnya nih mengingatkan kita pada Ducati Panigale. Cuma memang nggak bolong bedanya teman-teman. Nih, tuh ada DRL keren banget di sini ya. Asli kece ini, dan ada lampu rem di pojoknya. Nah, ini lampu remnya di sini. Terus saja sudah LED. Kece ya. Kemudian di sisi atasnya ada stiker GR200R. Oke, lanjut lihat spatbor belakang. Ini terpasang di bagian bodi bawah sini nih. Kayaknya bisa dilepas ya biar buntung sporty. Ini bentuknya cukup ramping dan ke ujung belakang ini asik. Ujungnya tuh tajam sesuai bentuk bodinya. Terus saja ini buat dudukan plat nomor, dan di sini ada lampu plat nomor dan lampu sen di bagian belakang. Yang mana bentuknya sama persis dengan yang depan, pakai LED 3 titik gitu. Oke, sekarang kita lanjut lihat roda belakangnya dulu. Oke, untuk roda belakangnya bentuk peleknya tuh saja persis dengan yang depan, palang 5 bercabang yang dibalut ban IRC Roadwinner ukurannya 140/70 ring 17. Ini warnanya coklatan gitu ya. Kemudian remnya tuh saja cakram dan sama ya, model ada lubang-lubangnya, waving gitu, cuma dikawal kaliper 1 piston. Nah, lengan ayunnya ini besi teman-teman, dengan finishing yang cukup rapi ya. Kalau besi-besinya, las-lasannya juga cukup bagus, dan bentuknya lumayan gede ya, nggak cuma kotak biasa tapi agak melengkung gitu, jadi kesannya lebih menarik. Dan bannya juga ada hagernya, jadi sekaligus menyatu dengan tutup rantai sehingga terlihat lebih rapi. Kalau di sisi kanan ini terdapat knalpot tuh saja teman-teman, yang mana knalpotnya modelnya itu nggak biasa juga karena dia dari depan ke belakang itu melebar gitu teman-teman, walaupun pakai garis yang sesuai dengan bentuk bodi ya, ada garis-garis tajamnya gitu, lurus-lurus, dan diakhiri dengan lubang yang sisi luarnya juga ada ornamennya, terus pakai lubang bulat. Nah, mesinnya ini 1 silinder SHC 4 katup berpendingin cairan. Tepatnya kapasitasnya 198 cc, transmisinya 6 percepatan, itu saja manual. Nah, sayangnya pihak GPX itu ternyata nggak nyebutin tenaga maksimalnya berapa teman-teman. Mereka cuma menulis torsi maksimalnya itu 17,2 Nm. Penasaran ya tenaganya berapa? Apakah 20 atau kurang? Karena kalau 200 cc di kelasnya yang paling gede kan KTM RC 200 ya, atau Duke 200 itu sekitar 25 HP. Nah, ini entah nih, karena speknya SHC mungkin sedikit di bawahnya bisa jadi ya. Cuma ya sayangnya nggak disebutin. Dan tadi ada yang tinggal teman-teman. Di area roda belakang ini yang menarik adalah ternyata dia suspensinya monoshock, pakai link, dan pakai YSS teman-teman. Jadi mungkin vendornya sesama Thailand ya, dia pakainya YSS. Dan ini ada setelan preloadnya 7 tingkat, model bisa diputer, dicolok pakai obeng plus gitu. Teman-teman, dari tadi kita nggak lihat sisi sebelah kiri. Nah, ini kelihatan juga sasisnya ya, yang mencolok banget warna merah. Dan ini ngingetin kita bentuknya kayak miliknya CB atau CBR 150R ya. Tuh, khas banget, mirip banget. Dan di sini pastinya terdapat pijakan kaki atau footstep kiri buat pemindah gigi. Yang mana ini ada karetnya yang terpasang di bagian utamanya sebenarnya aluminium. Kemudian footstep belakangnya ini juga terpasang di sasis merahnya, ini bisa dilepas. Ini kecil kayak miliknya Satria ya, Satria yang F150. Sementara kalau yang belakang ini tidak ada karetnya teman-teman, tapi ini bergerigi ya, biar nggak licin pastinya. Gitu. Nah, ini lengan ayunnya yang tadi saya bilang nggak kotak biasa ya, tuh agak melebar dan agak melengkung. Terus gear belakangnya ini mata 46, pakai rantainya tipe 428.
Nah, masih dari arah kiri, kalau kita lihat pelek depannya juga menarik teman-teman nih. Kelihatan bolong-bolongnya ternyata ya nih. Ini pastinya juga untuk mengurangi bobot ya. Dan ini salah satunya bolong ini juga bisa dimanfaatkan kalau mau ngisi angin, kalau kesusahan bisa lewatin sini, tembus ini lalu ke pentilnya. Dan ini ternyata lebarnya 2,5 in, ring 17. Kalau yang belakang ternyata peleknya lebarnya 4 in teman-teman. Persis dengan Ninja 250 atau R25 ya. Cukup lebar. Seperti apa sih posisi berkendaranya? Langsung kita coba aja. Ups, yang langsung terasa ternyata joknya yang tadi busanya empuk banget, memang empuk banget. Tapi karena tipis, pas didudukin tuh ternyata langsung jeb, kayak langsung habis, langsung mentok ke bagian rangka joknya teman-teman. Jadi malah impresinya kayak keras. Kemudian, nah kaki saya masih napak banget teman-teman. Kalau kedua kaki turun bahkan lutut masih nekuk. Karena ternyata walaupun tinggi joknya 815 mili, pas didudukin terasa ceper teman-teman. Lalu stangnya pas diraih berasa jauh ya, lihat ya. Dan lumayan nunduk, ini benar-benar ngingetin ke KTM RC 200 maupun 250. Ini posisi begini, stangnya juga cukup lebar. Terus kakinya waktu naik ternyata cukup nangkring teman-teman. Walaupun nangkringnya bukan yang tinggi banget ya. Ya nangkring sedang lah, motor yang bisa dipakai buat harian gitu. Kemudian, nah gimana suara mesinnya? Kita coba nyalain aja. Oke, ini masih stasioner, masih mesin dingin, RPM masih 2000-an. Vibrasinya lumayan sedikit lah ya, ada kerasa dikit daerah sini nih, daerah sasis, daerah tangki. Dan ketika digeber ternyata suaranya cukup halus ya, cukup ngebas dari knalpotnya maupun dari mesin, cukup halus ya. Nggak ada suara berisik-berisik aneh, cuma memang ketika digeber ada berasa vibrasi daerah sini nih. RPM-nya naiknya cukup cepat ya. Kedengeran tuh, padet. Karena rasio kompresinya memang cukup tinggi, 11:1. Waktu digeber dan ditutup gas ternyata ada kayak suara renyahnya gitu ya. Ternyata knalpotnya bukan cuma ngebas aja nih, dengerin ya. Oke. Cuma ya tetap khas sebuah mesin 1 silinder sih. Oke, itu dia teman-teman, kita udah lihat bareng GPX Diamond GR200R yang didatangkan secara utuh dari Thailand oleh Probike yang ada di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jadi ini motor tampilannya sporty banget, tajam banget, dan ternyata ramping, dinaikin kesannya sporty. Mesinnya emang cuma 1 silinder, SOHC 4 katup, yang tenaganya kita belum tahu seberapa gede, jadi nggak tahu misalkan seberapa kencang. Semoga sih lebih kencang dari R15 ya. Dan tapi kayaknya kalau nyengin kayak RC 200 kayaknya masih di bawahnya deh. Karena speknya masih di bawahnya mesinnya. Kemudian harga, sayangnya belum tahu nih, Probike belum mengumumkan akan dibanderol berapa. Tapi kalau di Thailand sekitar 34 atau 35 juta gitu. Nah, sampai sini pastinya perlu ditambah ongkos kirim, pajak, biaya masuk dan sebagainya, pasti akan di atas harga Thailand. Gitu. Tapi yang pasti ini bisa banget cocok buat teman-teman yang pengen tampil beda, pengen punya motor yang nggak sama dengan yang lain, ini bisa jadi pilihan. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka video ini, subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, dan nyalakan juga tombol loncengnya. Jadi kalau ada video baru langsung muncul tuh notifikasinya di smartphone teman-teman. Gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa juga mampir ke channel Motor Second yang khusus bahas motor-motor bekas berkualitas. Dan jangan lupa follow juga IG kami Automotive_TV. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor ya. Terima kasih, Probike.